Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Tadi kalian sudah sarapan kemarin? Ke sekolah tadi sudah sarapan? Belum. Udah. Ini sudah jam 8. Aku belum sarapan. Tidak sarapan pagi kan biasanya buatnya masalah itu. Jadi makan itu sebagai pemberi layanan bimbingan klasikal. Jadi sebelumnya perkenalkan nama kakak Riri Ayu Bandari. Kakak tinggal di dalam sekolah itu orang pada tahu. Kakak dari Universitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Bimbingan dan Tersendiri dan sekarang sedang menempuh semester 6. Jadi di sini kami meminta waktunya kepada adik-adik untuk dapat bekerja sama kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan. Nanti kegiatan kita pada hari ini itu yaitu akan dilaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Atau ada yang pernah dengar apa itu bimbingan klasikal? Nah, BK. Kalian belum pernah guru BK masuk memberikan layanan seperti itu? Oke, jadi bimbingan klasikal itu kurang lebih seperti kita sharing mengenai topik dari permasalahan yang kita bawakan. Jadi nanti ketika adik-adik mempunyai masalah atau mempunyai keluhan mengenai topik yang akan kita bahas, nanti kita bisa sharing, kita cari inti permasalahannya, kita cari solusinya dari apa yang adik-adik rasakan. Jadi seperti itu. Jadi pembahasan kita pada hari ini itu mengenai manajemen waktu yang baik bagi siswa. Sebelum kakak masuk pada kegiatan selanjutnya, ada tidak yang tahu apa itu manajemen waktu? Yang tahu angkat tangan dong? Ayo. Misalkan kalian tidak tahu setelah SMA. Tidak apa-apa, di sini tidak ada yang salah. Ada yang tahu? Mengatur waktu. Ada lagi manajemen waktu. Berarti dia yang berkaitan dengan waktu. Ya, ada itu saja. Jadi yang teman kalian katakan tadi benar, manajemen waktu itu merupakan cara kita mengatur waktu. Jadi pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah definisi manajemen waktu. Jadi manajemen waktu merupakan perencanaan dan pengaturan waktu yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya, sehingga individu dapat menggunakan waktunya secara efektif dan efisien. Manajemen waktu bukan hanya mengacu pada pengelolaan waktu saja, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu benar-benar. Jadi manajemen waktu ini sangat penting bagi kita semua, apalagi bagi kita yang masih menempuh pendidikan, baik bagi kakak, bagi adik-adik juga. Karena dengan adanya manajemen waktu ini, kita akan lebih paham bagaimana kita mengatur waktunya kita dengan baik pada setiap harinya. Selanjutnya, manfaat dari manajemen waktu. Ada yang tahu apa manfaatnya? Tadi sudah kakak singgung sedikit loh manfaatnya.
Ya, dan anak dulu yang tahu. Ayo jangan malu-malu, saya mau. Siapa? Gak ada. Ya, kalau waktu itu mendapatkan harapan yang baik. Ya, ada lagi ada siapa? Manfaatnya. Jadi manfaatnya itu ada beberapa. Yang pertama, menurunkan tingkat stres. Jadi dengan adanya manajemen waktu ini, tingkat stresnya kita itu menjadi baik karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita memanage apa saja yang harus kita lakukan setiap harinya, tidak terburu-buru, tidak asal-asalan. Jadi tingkat stresnya kita itu menurun karena kita tidak asal-asalan dalam melakukan hal setiap harinya. Terus yang selanjutnya, memiliki waktu luang lebih banyak. Jadi dengan kita memanajemen waktu kita itu lebih banyak karena apa yang kita lakukan itu terstruktur. Jadi hari ini kita akan melakukan ini, hari besok kita akan melakukan yang lainnya. Nah, begitu kan apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya meningkatkan produktivitas. Ada yang tahu apa itu meningkatkan produktivitas? Ya. Ayo. Adit. Ih. Jadi yang selanjutnya meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas berarti aktivitas yang kita lakukan. Manajemen waktu ini membuat kita masuk saja. Produktivitas kita itu menjadi baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya seperti itu. Kita tidak semena-mena mau melakukan ini yang biasanya dilakukan harus di akhir, kita lakukan di awal. Padahal yang di awal itu sebenarnya yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baru membangun budaya yang positif. Kemana kan sebenarnya berarti apalagi sangat penting kalau di dunia pekerjaan. Sebentar. Kalau kita, saya ikut ya? Ya itu. Suruh videonya ya. Atau kalau kalian dikasih kepercayaan oleh guru kalian, misalnya menjadi ketua kelas. Kalian kan harus menjadi ketua kelas yang baik. Kalau kalian tidak menjadi ketua kelas yang baik, teman-temannya kalian akan pada itu kepada kalian. Dengan adanya citra diri positif, kita akan menjadi apa ya positif di mata teman-teman kita. Setia. Ada yang mau ganti dari temannya? Ada yang mau? Ini. Yuk. Gak bisa apa macam-macam. Ada Setia mesti ya pengganti. Yang laki-laki duduk saja. Kamu ini dulu, turun. Disuruh. Jadi fokus lagi. Jadi tadi kan kita sudah membahas sebuah topik pembahasan. Kakak punya satu ice breaking, mau main tidak? Mau? Oke. Jadi ice breakingnya itu tidak susah, tidak gampang. Toolnya ikuti apa yang saya katakan. Ada yang pernah dengar? Pernah? Berarti nanti kalau yang tahu ikut menjawab saja. Nanti kalau yang tidak tahu mungkin ada hubungannya kalau saya menjawab. Jadi begini, kakak akan menyebutkan nama hewan, terus nanti kalian akan mengikutinya. Kenapa? Nanti kalian mengikutinya. Kakak mulai ya. Bebek-bebek, ayam-ayam. Kalian ikut. Ulang ya. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Ayam bebek, bebek-bebek. Ayam bebek, bebek-bebek. Ada berapa hewan yang saya sebutkan? Yang lain? Terus apa yang bilang dua tadi? Apa yang bilang dua tadi? Aku bilang dua tadi. Itu bagi itu ya. Ulang ya, ulang. Telurnya ikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam
Kalau tidak sudah selesai. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nanti kan kalau kalian lagi tegang-tegang belajar, boleh nanti gitu banyak loh explaining di YouTube. Seru kalau sementara belajar kalau lagi tegang-tegang kan gitu. Semangat loh. Yang selanjutnya dampak negatif dari manajemen waktu. Ada yang tahu tadi sudah sempat terbuka? Ada yang sempat baca? Dampak negatif. Tadi kan sudah disebutkan manfaatnya. Mas Atan kalian sudah tahu apa dampaknya. Manfaat itu bisa kebalikan dari dampak. Ya, yang tahu apa namanya? Ayo. Dan silahkan. Ya, betul. Ada lagi? Udah stres. Ya. Apa? Oh, dampaknya ada dampak negatifnya apa? Yang mau? Tadi yang pertama temannya bilang udah stres. Kebalikan dari manfaat. Dampaknya itu kurang lebih ada 6. Ada 4, sorry ya, ada 4. Jadi jika kita mengabaikan manajemen waktu yang baik, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama kita mudah stres. Kebalikan dari yang tidak mudah stres tadi. Jadi kalau mudah stres ini apa yang kita lakukan itu mendekati deadline-nya. Makanya kita dikejar-kejar. Kalian pernah tidak kalau mengerjakan tugas itu pas sudah ada deadline? Nah, kan? Kalian sedang ketik tidak kalau begitu? Jadi ini semua berarti kita itu harus memperbaiki manajemen waktu kita supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu kualitas manajemen kita juga menjadi buruk. Jadi kalau kita belajar tidak menepati ini manajemen waktu, kualitas belajar kita buruk. Buruk artinya apa yang kita kerjakan itu tidak betul. Asal-asalan kan namanya kita kerjakan. Jadi yang asal catat yang penting dikerjakan. Betul tidak seperti itu? Betul. Yang ketiga, reputasi menjadi buruk. Kembali lagi kepada yang tadi, ketika diberikan kepercayaan menjadi ketua kelas, kalau tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya reputasinya menjadi buruk. Akhirnya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Waktu yang harusnya dipakai untuk belajar kita cuma gunakan main handphone, kita cuma gunakan untuk jalan-jalan yang tidak baik, maksudnya jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Padahal waktunya kita itu bisa kita kerjakan, kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Nah ini yang terakhir, tips melakukan manajemen waktu. Ada yang tahu tidak cara melakukan manajemen waktu yang baik? Ini yang tepat cara melakukan manajemen waktu yang baik. Ayo, siapa yang ya? Ya betul. Ada lagi membuat jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Ayo ada lagi. Misalkan cuma dari sebelah sana, dari sebelah sini lagi, sini, yang di depan, yang di belakang. Kita cuma berdiam-diam. Ayo. Ada yang tahu lagi? Juga ini mengatur waktu. Ya, mengatur waktu, betul. Ada lagi? Jangan takut salah, di sini tidak ada yang salah, semua pasti akan dibenarkan. Namanya kita kan belajar sama-sama, kalian belajar, kalian juga belajar di sini. Ayo ada lagi? Nggak ada ya? Jadi ini ada beberapa tips yang bisa kita berikan kepada kalian. Ada beberapa tips yang akan kita lakukan untuk melakukan manajemen waktu yang baik. Yang pertama, membuat daftar rencana belajar. Ada yang tahu itu seperti apa? Membuat daftar. Membuat daftar rencana belajar. Ada yang tahu?
Artinya kita harus membuat semacam jadwal begitu dan jadwal kayak jadwal pelajaran, tapi yang berkaitan dengan belajar. Misalnya kalian dapat PR dari gurunya kalian. Hari ini kalian harus dalam satu hari itu kalian harus mengerjakan beberapa pekerjaan, misalnya mengerjakan PR matematika, bahasa Indonesia, mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi itu kalian struktur semua di dalam satu. Kalau kakak biasanya di rumah itu kakak punya mading sendiri di kamar, jadi madingnya itu terbuat dari styrofoam. Jadi terus di styrofoam itu kakak tuh aku pakai itu sih namanya dia warna-warni. Itu semua itu yang akan kakak kerjakan hari ini. Jadi termanage dan teratur gitu. Jadi tidak ada yang dalam satu hari itu tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Jadi dalam satu hari itu kakak mengerjakan ada saja, entah itu pekerjaan rumah atau pekerjaan yang diberikan dan dosen kakak. Jadi nanti kalau kalian mau, kalian juga seperti itu supaya tugasnya kalian itu tidak menumpuk, terdaftar gitu. Jadi pokoknya kalau bisa juga jangan kalian tunda-tunda. Pokoknya satu hari itu harus ada yang harus kalian lakukan. Itu yang kedua, membuat target belajar. Target belajar ini sama kayak membuat daftar rencana belajar. Cuman dia lebih ke ada yang ditargetkan, yang mana harus dikerjakan. Jangan kayak seperti tadi yang kita bahas kembali, yang harus dikerjakan akhir dikerjakan di awal. Sementara yang di awal ini kan sebenarnya sudah pekerjaan lain. Kedua, penentuan prioritas sama juga dengan yang A dan B. Jadi ditentukan prioritas mana yang harus dikerjakan. Dan yang keempat, menyelesaikan tugas PR lebih awal. Tugas PR juga ini merupakan manajemen waktu, karena PR ini kan kalau sudah dikerjakan kan bisa ada sanksinya kalau dari sekolah ya, dan kembalian. Jadi dengan kita mengerjakan PR lebih awal itu bisa jadi apa yang di awal suruh kita terangkan kita kerjakan tanpa melihat bantuan sumber dari internet. Jadi itu PR-nya kita itu pure memang hasil kebijakan kita. Dan yang terakhir, bersikap disiplin dan konsisten. Disiplin berarti di sini tidak hanya disiplin soal waktu, tetapi soal tidak hanya disiplin soal belajar, tetapi soal tata tertib juga. Di sekolah kan diterapkan dengan tata tertib. Jadi itu semua yang harus kalian kerjakan, harus kalian taati. Itu semua itu merupakan bagian dari manajemen waktu dan konsisten. Jadi itu saja materi kakak pada hari ini, kurang dan lebihnya hanya begini saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Tapi di sini kan kakak juga masih belajar. Kalau bisa, nanti kita sama-sama cari penyelesaiannya. Karena kan tidak semuanya juga apa yang kalian tanyakan itu bisa kakak jawab. Kita sendiri sama-sama dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo teman-teman, biasanya mengerjakan tugas apa ya? Ada yang mau gambar-gambar itu kalau daun-daun, ada yang dari saya juga kalau dari sini nggak maksudnya perbankan, PBS. Sekarang mau jadi apa dulu sini tuh kelasnya KL angkatan saya. Kelasnya mana sih? Di gedung sebelah di lantai 2. Dulu itu di sini khusus untuk kelas 10. Sekarang kalian kelas berapa? Kelas 11. Jadi tidak ada yang mau bertanya ini? Nanti dulu saja.
nanti kalau masih diberikan kesempatan atau masih ada kesempatan untuk kita bertemu, kita akan bertemu lagi dengan materi-materi seperti ini. Nanti gua akan membawakan materi lain lagi, tapi belum tahu kapan dan tidak bisa menjanjikan itu kapan. Jadi kegiatan kita sampai di sini, ucapkan terima